Ini kami sedang berada di depan Kementerian Kelautan, ya teman-teman. Kita melihat ada sebuah kerumunan, ya entah itu gerombolan mungkin si Kojinuddin dan lain-lain. Tadi kan kita penasaran ya, kita datang ke sana tuh, ke depan KKP. Pengen lihat demo. Kita kirim surat ke sini, masa kita ke Ancol gitu loh. Kita kan harus komunikasi dulu biar pihak karena kan logo ini terbawa kan nama kata ini terbawa. Ya harus dibawa karena kami mengirim surat ke sini, mau kemana lagi kami bawa? Betul, ini Pak. masalah rakyat. Di video ini kita di sini nih. Saya ngirim surat ke menteri nih. Betul. Sakti Wahyu Trenggono. Betul, Pak. Masa kita kompresnya di depan Ancol? Betul, saya paham, Pak. Ya. Oke, Bu, langsung saja. Berarti yang dilakukan tadi sama aja dengan mengintimidasi. Dia mengintimidasi KKP. Oh. Urusan apa dia? Karena ternyata di dalam tidak ada acara audiensi ya. Tidak ada audiensi, mereka ditolak. Kami bawa semua buktinya ke pengadilan. Nah, sekarang ini mereka yang berdalih tidak punya tidak ada kaitan. Si Tony bilang nggak ada kaitan. Memang bukan Agung Sedayu yang bebasin, tapi itu kepentingan Agung Sedayu PIK 2. Masyarakat di sana itu ketakutan loh, nggak berani. Jadi masya Allah, jangan nggak anggap mereka itu diam karena mereka itu ridho, nggak ketakutan. Alhamdulillah sekarang ada yang mau izin Pak, katanya kita. Bapak boleh saya bisikin sebentar? nanti Bu, saya masih melayani begitu. Pak, Jadi begitu. Kemarin Ya. saya mau Terbuka aja Bu. Ya. Ada di Begitu. Bapak udah diterima di dalam. Kalau Enggak. persidangan kan sudah masuk ke sidang kedua ya Pak. Kemarin di hasil Kita maunya menterinya, capek kita ngurus sistem. Woi, lagi santai kawan. yang 20 hari mungkin tadinya cuma dari kemarin. Bukan, itu kan dari Kementerian KKP, dari penyegelan. Nah kita bilang lah itu kelamaan, orang-orangnya ada. Dalihnya kan nggak diketahui. Sudah ada yang ngaku masyarakat, katanya swadaya dalihnya. Tangkap aja itu masyarakat yang ngaku-ngaku. Tapi kami katakan bukan itu. Apa kepentingannya masyarakat ngaku-ngaku? Duit kagak punya, malah menghalangi akses. Nah saya kasih tahu melalui audiensi, cuman tadi perlu proses, kami sudah kirim surat, tapi intinya melalui media, kawan-kawan media, biar sampai ini kepada Pak Menteri, biar Pak Wahyu Sakti Trenggono ya, itu benar-benar sakti gitu, tak kasih clue nama-namanya itu saya sebutin, biar sakti lah. Janganlah Republik kita ini ada negara seperti gak punya negara kita, gitu. Apalagi? Tadi audiensi ketemu siapa Pak? Belum, karena ternyata perlu mengirimkan surat, perlu proses, prosedur, ya sudah kita ikuti. Nah ini udah diterima. Karena jadwal mereka sibuk, kami usulkan hari Selasa, tanggal 21 Januari. Atau jadwal lain yang mereka siap. Udahlah, bos lah, pemimpin kita mah, menteri itu bos kita lah. Kapanpun kita siap, datang. Karena apa? Kalau ngikuti jadwal kita nggak mungkin bisa ketemu kita, gitu loh. Karena pemimpin di negara kita kan semuanya ngebos. Oke deh, nggak apa-apa ngebos. Tapi, daripada nunggu di lama, lewat kompres media ini, substansi udah kami sampaikan. Tuh nama-nama diproses hukum. Jangan hanya bicara bahwa itu disegel. Mohon maaf, kalau cuma nyegel pakai, apa namanya itu? Pakai spanduk itu nggak perlu Kementerian KKP, tukang sablon pun bisa cetak, pasang, selesai. Justru kewenangannya itu adalah membongkar dan mengejar siapa pelakunya dan memberikan sanksi, koordinasi dengan aparat penegak hukum. Begitu. Buktinya sedang kami kumpulkan dan nanti akan menjadi materi muatan. Ini sekarang kan perlu disampaikan dulu, buktikan di pengadilan. Kami ini penggugatnya, tapi bawa semua buktinya ke pengadilan. Nah, sekarang ini mereka yang berdalih tidak punya tidak ada kaitan. Si Tony bilang nggak ada kaitan. Memang bukan Agung Sedayu yang bebasin, tapi itu kepentingan Agung Sedayu PIK 2. Masyarakat di sana itu ketakutan loh, nggak berani. Jadi masya Allah, jangan nggak anggap mereka itu diam karena mereka itu ridho, nggak ketakutan. Alhamdulillah sekarang ada yang mau izin Pak, katanya kita. Bapak boleh saya bisikin sebentar? Nanti Bu, saya masih melayani begitu. Jadi begitu. Ya. Terbuka aja Bu. Ya. Kalian Bapak kemarin juga menggugat Pak Jokowi dan juga Aguan itu ya Pak. Nah ini tindak lanjutnya. Nah iya itu. Karena salah satu materi muatannya adalah menghalangi akses laut dengan adanya pagar tadi. Dan ini terbukti, udah rame. Dulu kami gugat, gak ada yang percaya. Menghalangi akses laut. Dan sekarang sudah viral, baru tahu. Memang proyek Aguan ini mengganggu akses laut. Ada di Begitu. Bapak udah diterima di dalam. Kalau Enggak. tadi persidangan kan sudah masuk Nggak ke usah. sidang kedua ya Pak. Kemarin di hasil Kita maunya menterinya, capek kita ngurus sistem. di persidangan kedua seperti apa Pak? Ya, kenapa? Persidangannya kan sudah masuk ke persidangan kedua. Iya. Mungkin persidangannya hasilnya seperti apa? Nanti masih ditunda karena alamat Aguan katanya tidak ditemukan. Lucu kan? Alamat seorang Aguan tidak ditemukan. Nanti kita akan sidang lagi tanggal 20. Begitu ya. Ya. Oh ya ini. Udah satu lagi ya, ini bikin statement untuk kepentingan kita. Cukup Pak, sebentar, wartawan ada lagi.
sebelum saya tutup. Boleh Pak ulangi lagi sedikit Pak. Iya, Pak, Perannya dari lagi, awal. sedikit Perannya lagi, dari Pak. awal siapa? Oh, jangan kelamaan. Itu kan Anda yang Kita tadi terlambat. kan sebut nama tuh banyak sekali. Nah, ya Eng Chun atau namanya Gozali itu yang bayar pekerjaan itu. Pelaksana di lapangan namanya Mehmet, Mandor Mehmet, ya, orang Limo. Kemudian itu supervisinya oleh Ali Hanafi Lijaya, duitnya dari Ali Hanafi Lijaya. Dari mana dia? Dari Aguan, nih tangan kanan Aguan. Udah tahu semua rakyat, cuman nggak ada yang berani. Maka kami atas nama advokat menyampaikan itu untuk menjembatani biar ada suara itu masuk. Jangan dianggap nanti KKP nggak tahu siapa pelakunya. Itu tahu pelakunya. Nah sekarang si Eng Chun ini dia lari ke Subang, takut dia pulang, takut dikeroyok masa mungkin. Ali Hanafi ini nggak ketahuan di mana itu. Karena ini kalau orang-orang ini kalau di sana di Banten khususnya di Tangerang udah ketahuan ini mafia semua ini. Jahatnya luar biasa orang-orang yang saya sebutkan ini. Itu ya. Ada lagi? Kenapa nelayannya nggak ikut sekarang? Nelayan kan melaut. Ini kan penggugat. Nelayan kan nyari duit. Kami bagian dari Yang prinsipal. dirugikan 3.000 nelayan. Enggak, saya nggak bilang begitu. Negara ini dirugikan. Negara yang dirugikan, kedaulatan negara. Ada negara dalam negara. Jadi negara ini yang harus kita ingatkan bahwa fungsi dia itu harus tegakkan hukum dan melindungi rakyatnya. Jangan menjadi pelindung Aguan, jangan menjadi pelindung Antoni Salim. Sampai ini jangan hanya direkam tapi nggak disampaikan kepada masyarakat. Oke? Ada lagi? Apa? Cukup. Nah sekarang silakan ini untuk statement internal ya. Boleh direkam boleh enggak. Nah kalau internal kita harus rekam. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua media, kami dari Purnawirawan ini FPPI ya Pak, baca FPPI ini Forum Purnawirawan Penjuang Indonesia. Intinya Purnawirawan mendukung untuk bernegara yang baik, berpedoman kepada kejujuran, kebenaran dan keadilan. Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke. Tolong kepada semua aparatur pemerintah, ini harus kita menjaga dari Sabang sampai Merauke itu, dari mulai daratan sampai lautan. Jangan sampai lautan kita dimanfaatkan oleh negara luar atau orang-orang luar, sehingga orang kita hidupnya ke depan akan lebih susah. Ada yang namanya AGHT, ancaman gangguan hambatan, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jangan sampai anak cucu kita nanti teraniaya, hidup susah di negeri sendiri.